Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Frisga Dwi Noviandri, NPM 1975 Baiklah, pada kesempatan ini saya akan mencoba memaparkan tentang teori kontrol sosial, yang mana merupakan salah satu materi pada mata kuliah Sosiologi Perilaku Menyimpang dengan dosen pengampu, yakni Bapak Rizky Novarizal, Sos Mkrim. Teori kontrol sosial ditinjau dari akibatnya muncul karena adanya perkembangan dalam kajian kriminologi. Pertama, adanya reaksi terhadap orientasi labeling dan konflik dalam mengkaji penyelidikan tentang tingkah laku kriminal. Kedua, munculnya studi criminal justice sehingga kriminologi lebih praktis dan berorientasi pada sistem. Ketiga, teori kontrol sosial dikaitkan dengan riset baru khusus bagi tingkah laku remaja, yakni self-report survey. Asumsi umum dari teori kontrol sosial, yakni penyimpangan yang terjadi merupakan hasil dari kosongnya pengendali atau kontrol sosial. Kecenderungan manusia dalam melanggar hukum menyebabkan perilaku menyimpang sebagai konsekuensi paling logis. Oleh sebab itu, muncul pertanyaan lain yang pada awalnya pertanyaan berupa mengapa beberapa orang melakukan penyimpangan berubah menjadi mengapa kebanyakan orang tidak melakukan penyimpangan. Kontrol sendiri oleh Reis dibedakan menjadi personal control atau internal control dan social control atau external control. Namun, secara umum, social control lebih banyak berpengaruh dalam masyarakat daripada personal control, sehingga kontrol sosial dibagi berdasar dua tipe umum, yakni kontrol sosial internal dan kontrol sosial eksternal. Kontrol sosial internal merupakan kemampuan seseorang dalam menahan diri untuk sebisa mungkin terhindar dari perilaku menyimpang yang mana dapat dikembangkan melalui aktivitas selama bersosialisasi. Kemudian, kontrol sosial eksternal merupakan kemampuan di mana seseorang yang tidak mampu menyesuaikan diri dengan aturan, sehingga kontrol sosial eksternal biasanya berisi sanksi-sanksi yang bersifat mendorong konformitas ataupun menghentikan tingkah laku yang dinilai salah dalam sosial. Kemudian, dalam kajian teori kontrol sosial, sering muncul pertanyaan dasar berkaitan dengan unsur pencegahan yang mampu menangkal timbulnya penyimpangan dalam masyarakat, khususnya para remaja, seperti mengapa kita patuh dan taat pada norma masyarakat? Atau mengapa kita tidak melakukan penyimpangan? Pertanyaan-pertanyaan inilah yang oleh Travis Hersey yang merupakan pakar sosiolog dalam kajiannya, yakni Social Bonds, memetakan unsur utama dalam kontrol sosial menjadi 4 proporsi, yakni pertama, attachment atau kasih sayang, kedua, komitmen atau tanggung jawab, ketiga, involvement atau keterlibatan, dan keempat, belief atau kepercayaan. Pertama, attachment. Attachment atau kasih sayang lebih menekankan pada perasaan yang muncul akibat bersosialisasi yang menyebabkan kita akan merasa lebih memerhatikan atau diperhatikan orang lain.
sehingga kita juga akan berkomitmen untuk dapat mengontrol segala tindakan dari perbuatan menyimpang. Yang kedua, komitmen atau tanggung jawab yang kuat pada diri seseorang dapat menyebabkan dia akan berusaha untuk terus menghindar dari perilaku menyimpang. Biasanya, lebih mengarah pada bentuk aktivitas konvensional, di mana mereka akan berpikir bagaimana kegiatan menyimpang akan berpengaruh besar dalam masa depannya. Yang ketiga, involvement atau keterlibatan, di mana keterlibatan akan mendorong individu untuk berperilaku partisipatif dan terikat dengan ketentuan-ketentuan dalam masyarakat. Intensitas individu dalam aktivitas konvensional inilah yang dengan sendirinya akan mengurangi peluang seseorang melakukan tindakan menyimpang. Keempat, belief atau kepercayaan, kesetiaan, kepatuhan, yang mana apabila seseorang yang norma-norma sosialnya telah tertanam kuat dan melekat dalam dirinya, baik berupa nilai-nilai ritual, ibadah, dan kepercayaan, maka individu itu akan dengan kokoh menghindari perilaku menyimpang yang dinilai akan merusak kepercayaannya. Dalam kehidupan, banyak sekali kita menemukan kondisi di mana kita mengalami pemikiran yang merasa bahwa orang lain lebih beruntung dari kehidupan kita. Sehingga, secara teoritis, kalau posisinya demikian, maka dapat diduga bahwa banyak orang mencari makna kejahatan. Karena asumsinya, orang yang mengalami pemikiran ini lebih mudah terjebak dalam perilaku menyimpang. Tapi faktanya menunjukkan bahwa hanya sedikit orang yang kemudian melakukan kejahatan atau penyimpangan. Hal inilah yang kemudian menimbulkan pertanyaan yang jawabannya dapat dicari menggunakan teori kontrol sosial. Banyak sekali contoh kasus yang bisa diambil dengan menerapkan teori kontrol sosial yang terjadi dalam masyarakat, seperti P selalu mengebut di jalan sempit tanpa takut dan niat untuk memperlambat kendaraannya. Namun, untuk memaksa agar P tidak lagi mengebut, maka dibuatlah polisi tidur atau tanggul, sehingga kemudian P terpaksa memperlambat kendaraannya. Kita seolah-olah melihat P melakukannya dengan alamiah, tapi kenyataannya P terpaksa memperlambat kendaraannya. Atau dalam contoh lain, S sudah menyerah akan hidupnya karena banyak sekali masalah yang dia hadapi, dan dia akhirnya memutuskan untuk bunuh diri. Namun, dia kembali teringat akan tanggung jawabnya terhadap keluarga dan keyakinannya, yang mana bila bunuh diri maka haram baginya surga. Sehingga S menghentikan niatannya dan membuat dirinya sibuk dengan ikut terlibat dalam kegiatan masyarakat. Sama seperti teori lainnya, teori kontrol memiliki sejumlah kelebihan dan kelemahan. Adapun kelebihannya terletak pada aspek-aspek. 1. Teori ini dapat diuji secara empiris oleh banyak sarjana. Kedua, merupakan salah satu teori kontemporer yang memiliki daya tarik kuat dalam hal mendorong penelitian-penelitian yang berarti. Sedangkan kelemahannya berorientasi pada 1. Teori ini hanya berfokus pada penjelasan tentang kenakalan remaja saja. Kedua, teori ini menaruh perhatian cukup besar pada sikap, keinginan, dan tingkah laku yang mesti menyimpang merupakan tingkah laku orang dewasa. Ketiga, ikatan sosial dalam teori Hirsi seperti values, belief, norma, dan attitude tidak pernah secara jelas didefinisikan. Keempat,
kegagalan dalam menjelaskan peluang kejadian yang menghasilkan lebih tidaknya social bond. Cukup sekian pemaparan dari saya tentang teori kontrol sosial, mata kuliah sosiologi perilaku menyimpang. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Dan saya berterima kasih kepada Bapak Riki Novarizal selaku dosen pada mata kuliah ini yang telah memberikan tugas ini kepada saya. Semoga pemaparan ini dapat bermanfaat bagi saya dan orang-orang yang menontonnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.